Uh, Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita lanjutkan ke sistem bus. Bukan maksud saya untuk mengajar sistem bus, tetapi ini menjadi dasar yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang CPU. Kemudian di dalamnya kita belajar juga representasi bilangan, baik itu bilangan integer, unsigned biner, signed biner, bilangan bertanda dan tidak bertanda, sama floating point. Aritmatikanya juga sudah kita lakukan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menerangkan tentang cara kerja dari sebuah komputer. Jadi lebih tepatnya adalah cara kerja dari program ketika kita jalankan di dalam komputer, sehingga kita punya wawasan di konsep teknologi ini tentang oh ternyata begitu ya ketika komputer itu dijalankan. Nah, kebetulan materi itu ada di materinya arsitektur komputer dan organisasi komputer. Saya ambil dari William Stalling ini ya, bukunya. Silakan, ini sebenarnya juga di-share di internet. Anda bisa cari gitu ya. Apa saja, bagaimana dasar-dasar dari sebuah komputer ketika komputer itu dijalankan. Yang membahas yang saya inginkan tadi itu kebetulan ada pada bab 3 tentang sistem bus. Bus itu apa sih? Kok komputer ada busnya, ada bisnya? Bus itu adalah jalur. Jalur ketika komputer untuk berkomunikasi. Komputer berkomunikasi apakah antar komputer? Bukan. Ini bukan komunikasi antar komputer, tetapi ini adalah komunikasi yang ada di dalam komputer. Siapa yang berkomunikasi? Yang berkomunikasi adalah CPU, Central Processing Unit. Dengan siapa? Sekali lagi, kalau kita bicara CPU, bukan CPU yang besar itu yang ada casingnya, tapi yang ada kipasnya itu, Central Processing Unit. Betul-betul tempatnya komputer itu menjalankan perintah-perintah yang di dalamnya ada ALU, Arithmetic Logic Unit ya. Kemudian ada register, ada control unit di dalamnya, di dalamnya CPU tadi. Nah, CPU itu butuh bekerja dengan siapa? Dia dibantu oleh memori RAM yang bisa kita sebut dengan main memory atau RAM. Anda sudah tahu, Anda tahu handphone Anda pun ada RAM-nya. Selain RAM, dengan siapa lagi? Dengan I/O, input output, monitornya, keyboardnya itu bagian dari input output, komunikasi dengan komputer lain. Nah, di dalam internal komputer sendiri itu dia harus bertukar data. Nah, ketika bertukar data, maka dia melewati jalur-jalur. Jalur-jalur itulah yang kita sebut dengan bus. Bus ada dua bagian. Kalau pada komputer ada dedicated bus. Bus yang dibagi menjadi fungsinya masing-masing. Tapi pada peralatan kecil atau komputer yang lama, itu lama sekali ya, bukan yang baru-baru. Itu busnya satu saja. Busnya satu. Padahal bus itu yang disalurkan di dalam bus, yang dikumpulkan di dalam bus itu ada 3 jenis kalau kita golongkan, yaitu data yang ditransfer antar komponen tadi, CPU dengan memori, CPU dengan I/O, I/O dengan memori, itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data, kemudian alamat, lalu kontrol. Jadi untuk mengontrol kerjanya data itu ada jalur tersendiri, yaitu disebut dengan bus control, bus data dan bus alamat, untuk menunjuk daripada alamat yang ingin kita akses tadi. Nah, dari ini yang disebut dengan dedicated bus, bus yang dipisah-pisah. Tapi kalau di komputer lama itu dijadikan satu, yaitu dia menggunakan satu bus saja, gantian, jalurnya sama tapi waktunya yang berbeda, gantian begitu ya. Itu sedikit tentang bus. Jadi bus itu adalah kabel yang ada di dalam CPU
ya mestinya di dalam motherboard itu, kemudian untuk berkomunikasi antar komponen yang ada. Nah, kemudian Anda sudah tahu apa itu program. Program itu adalah urutan daripada langkah-langkah sebuah instruksi untuk dijalankan. Program adalah kumpulan dari instruksi dengan tujuan tertentu, menyelesaikan hal tertentu. Nah, ketika dia dijalankan, maka sudah saya jelaskan di tempat kemarin, di beberapa waktu kemarin, bahwa program itu kumpulan dari beberapa instruksi. Kumpulan instruksi itu kalau tidak dijalankan, maka akan dia menjadi file saja yang ada di penyimpanan eksternal atau hard disk. Nah, ketika dia dijalankan, maka program tersebut akan ditaruh di RAM atau di memori. Nah, setelah dimasukkan di memori, maka akan dijalankan satu persatu sesuai dengan instruksi yang ada di dalam program itu sendiri. Lah, nanti kita coba kita lihat. Nah, itu sebenarnya yang pengen saya informasikan ke Anda sekalian bagaimana sebuah program itu bisa berjalan. Nah, ini tadi control unit, ada bagian komponennya tadi ada control unit. Nah, begini. Di dalam CPU itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah PC. PC ini bukan personal komputer ya yang kita kenal, tapi ini ada di dalamnya CPU, komponen daripada CPU. PC itu adalah program counter. Program counter ini berfungsi untuk menghitung dia sampai langkah ke berapa. Jadi dia akan setiap langkah akan selalu diupdate. Ya, otomatis akan auto increment gitu ya. Menambah satu ketika instruksinya sudah dijalankan. IR itu adalah instruction register. Instruction register berfungsi untuk menampung instruksi yang ada di dalam memori, kemudian dimasukkan ke dalam CPU dan diterjemahkan nanti maunya apa. Itu akan ditampung, tempat penampungannya adalah disebut dengan IR atau instruction register. Register yang digunakan untuk menampung instruksi. Kemudian ada MAR, Memory Address Register, MBR, Memory Buffer Register, IOAR, IOBR. IOAR ya input output. Kemudian address register, yang ini buffer register. Ini yang ada di dalam CPU. Ini yang ada di dalam CPU. Kemudian kita tadi tahu bahwa dia berkomunikasi dengan memori. Dia juga berkomunikasi dengan CPU seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ketika berkomunikasi maka dia melewati bus. Nah, coba kita lihat di dalam memori itu sebenarnya sudah saya singgung dulu juga. Yang tersimpan di dalam memori itu ada dua jenis, instruksi dan data. Kumpulan dari instruksi itu adalah program. Ketika program dijalankan maka dia akan ditaruh di dalam register. Ya, ditaruh di dalam register. Nah, ditaruh di dalam memori, ditaruh di dalam memori. Ini instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3, ya, kumpulan dari program Anda itu. Kemudian di dalam program Anda mendefinisikan variabel var intx misalnya, intx. Nah, ketika intx maka kita memesan tempat di dalam memori itu dimasukkan ke data. Sebesar apa? Sebesar int. Ya, int ini 32 bit misalnya, ya dia akan pesan tempat di memori. Tidak hanya T saja. Tidak hanya X saja, tetapi ada misalnya variabel T, ada variabel yang lain, maka dia akan beberapa data. Tentunya kalau Anda buat program kan lebih dari satu variabel. Itu disimpan juga di dalam data di memori. Nah, begitu yang ada di dalam memori. Demikian juga kalau I/O itu kan berhubungan dengan peralatan yang ada di luar, misalnya keyboard, mouse, dan seterusnya, lewat I/O. Oh ya, singkatan-singkatan tadi bisa dilihat di sini ya. Apa maksudnya? Yang ini. PC, program counter, IR. Lah, keterangannya nanti ada di ya enggak bisa ini saya rekam, nanti saya
upload di YouTube biar nanti bisa diputar ulang kalau ada yang lupa. Ini sebuah program kalau sedang berjalan maka akan melalui dua langkah besar. Jadi ada dua langkah yang sudah dipersingkat begitu, ada fetch, execute. Mulai dari fetch dulu, execute, begitu seterusnya sampai dia selesai atau halt atau exit atau finish ya. Jadi pertama kali program akan menjalankan alamat awal dari program tersebut di dalam memori, kemudian diambil instruksinya, lalu dieksekusi, dijalankan. Kalau dia belum selesai, kembali lagi mengambil instruksi yang kedua, menjalankan, mengambil instruksi yang ketiga, dijalankan, mengambil instruksi yang keempat, begitu seterusnya sampai dia selesai. Sampai dia halt, ya selesai. Nah, kalau kita lihat, program counter ini ada keterangannya. Program counter itu mencatat alamat awal daripada instruksi, dan program counter otomatis bertambah 1 ketika programnya selesai. Dia otomatis akan bertambah 1 ini. Ya, instruksi akan dimasukkan ke IR ini ternyata juga sudah ada keterangannya. Instruction register, kemudian diterjemahkan maunya apa. Ini saya langsung saja ke contoh biar mudah begitu ya. Sebuah program itu kan Anda compile, Anda buat program, kemudian Anda compile. Setelah di-compile, maka dia akan menjadi program dalam bentuk bahasa mesin, bahasa assembly begitu ya. Bahasa mesin. Ketika dia dalam bentuk bahasa mesin, maka dia bisa dimengerti oleh mesin. Yang bahasa C atau Java yang Anda pelajari, Anda bisa mengerti oleh Anda. Komputer belum mengerti, maka perlu di-compile terlebih dahulu. Nah, ketika dia sudah di-compile, satu baris itu menjadi beberapa baris. Ya. Program Anda yang kira-kira cuma 50 baris bisa jadi 1000 baris nanti di dalam bahasa assembly karena bahasanya jadi lebih rinci lagi. Contohnya ini ada program, ini program sederhana sekali. Program sederhana ini memori, kemudian ini alamatnya yang ada di memori, ini ada apa yang dikerjakan yang ada di dalam CPU. Misalnya programnya dimulai dari alamat 300, maka pertama kali PC-nya, program counternya diisi dengan 300. Ketika dia diisi dengan 300, maka dia akan dijalankan. 300, maka dia akan mengambil data yang ada di dalam alamat memori nomor 300. Ini nomor 300. Nomor 300 dimasukkan ke dalam IR, instruction register ini, IR. Kemudian isinya 300 dimasukkan ke IR, diterjemahkan. Ini 1940. Kemudian dia di dalam CPU ada daftar program. 1 itu apa? 2 itu apa? 5 itu apa? Nah, ternyata 1 itu fungsinya adalah load atau mengambil. Load itu mengambil yang ada di alamat belakangnya ini. Alamat 940. Nah, 940 maka dia mengambil data yang ada di 940 ini. 940 dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dalam AC. AC itu akumulator. Akumulator itu general purpose register. Register yang digunakan untuk berbagai macam kegunaan, ya, general purpose register. Maka isinya 940 masuk ke PC, masuk ke AC. Setelah masuk ke AC, maka perintah 1940 yang ada di 300 ini selesai. Dia akan masuk ke dalam step berikutnya. Step berikutnya adalah PC-nya otomatis mengupdate dari 300 menjadi 301. Setelah 301, dia akan membaca alamat yang ada di 301. Alamat 301, 5941 dimasukkan ke dalam IR. Ini bagian instruksi. Bagian depan itu adalah bagian dari opcode. Opcode itu operation code, kode operasi. Makanya saya kasih pisah-pisah itu. Opcode-nya 5. Lu tahunya dari mana? Setiap komputer itu mempunyai versi dari CPU, itu mempunyai kode operasi sendiri-sendiri. Kata kuncinya opcode, silahkan dicari di Google ya. Opcode, operation code, singkatan dari operation code. Ini contoh saja. 5 itu maunya apa? 5 itu ternyata tidak sama dengan 1. 1 tadi adalah load.
5 itu adalah menambahkan. Siapa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah isinya AC dengan isinya alamat ini. Alamat 940. Maka dia melihat AC-nya berapa? AC-nya 3 akumulator tadi. 941 diambil datanya. Oh, diambil datanya 2, ditambahkan. Ini proses penambahannya. Proses penambahannya ada di ALU, dilakukan proses penambahan. Hasilnya akan masuk ke AC. Nah, ini masuk ke AC. 5 ini masuk ke AC akumulator. Ya, setelah masuk ke akumulator, maka langkahnya selesai. Maka dia menuju ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya PC-nya diupdate lagi. Yang 301 jadi 302. 302 diambil data di alamat 302. 2941 dimasukkan ke IR, Instruction Register. 2941 diterjemahkan lagi. 2 maunya apa? Oh, 2 itu save. Apa yang ada di AC, apa yang di akumulator, itu akan disimpan ke dalam alamat yang di belakangnya ini. Berarti AC, isinya AC 5, 5 itu akan dimasukkan ke dalam 941 sesuai dengan alamat yang ada di sini. Nah, begitu seterusnya. Ini adalah proses hanya menambahkan saja, ada beberapa step yang ada di dalam proses yang ada di dalam CPU. Ya, jadi begitu seterusnya sampai dia ketemu instruksi selesai atau halt tadi. Jadi instruksi yang 2 tadi sebenarnya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tadi ada fetch instruction sama execute, tapi sebenarnya dia akan ada beberapa bagian, yaitu ini saya bagi 2 begini. Yang di atas itu adalah operasi yang ada di dalam RAM memori, sementara yang di bawah itu adalah operasi yang ada di dalam CPU yang bagian bawah. Ada berapa itu? Ada beberapa bagian gitu ya. Yang pertama adalah instruction fetch. Instruction fetch itu adalah mengambil instruksi. Mengambil instruksi itu apa? Ya ini tadi 300 diambil ditaruh ke IR. Alamatnya 300 masuk ke sini, itu maksudnya mengambil instruksi. Atau bahasanya adalah fetch instruction, diambil instruksinya. Kemudian kalau sudah instruction operation decoding, yaitu menerjemahkan. Nah, ini menerjemahkan. Kalau sudah dimasukkan ke sini, maka apa? 1 itu apa? 940 itu apa? Nah, itu diterjemahkan. Oh, ternyata 1 itu adalah load yang ada di 940. Load itu mengambil, memasukkan yang ada di 940. Nah, itu diterjemahkan. Proses penerjemahan, ini proses penerjemahannya. Instruction operation decoding ini adalah proses penerjemahannya. Kalau sudah diterjemahkan, oh tahu maksudnya apa? Maksudnya adalah operand address calculation. Oh, ternyata loading, mengambil. Oh iya, bahasa loading itu saya jadi lucu gitu ya. Anak-anak sekarang loading itu apa? Loading itu menunggu, Pak. Lemot. Oh, bukan loading itu bukan menunggu, tapi load itu mengambil. Nah, kalau komputer atau handphone Anda itu muter-muter ada tulisan loading, itu sedang memuat maksudnya, bukan suruh menunggu. Ya. Nah, itu tuh salah kaprahnya ya. Kemudian kalau sudah tahu diperintahkan load, ini yang di load yang di mana? Kan harus tahu alamatnya, maka dia akan dihitung dulu alamatnya. Model pengalamatnya tidak langsung bisa diambil karena alamat yang di dalam CPU yang ditunjuk CPU itu ada beberapa metode untuk menunjuk alamat, maka dihitung terlebih dahulu. Kalau sudah dihitung, maka diambil operannya tadi. Ini kenapa kok diambil 2? Ini kalau ada 2 kali bolak-balik, maka ada fetch operan. Fetch operan itu apa? Tadi kan mengambil, kemudian 940-nya di load, proses load ke sana, di load ke dalam PC, ya, ke PC-nya ini. Maka itu proses loading. Operan, fetch operan diambil, operannya diambil. Setelah diambil, dioperasikan, data operation, proses penambahannya dilakukan. Kalau sudah dilakukan proses penambahan, kan dia harus disimpan. Untuk menyimpan, maka dia butuh alamat, maka dia harus menghitung alamat yang dituju dulu, menunjuk alamat yang dituju. Kalau sudah ditunjuk alamat yang dituju, maka dia dilakukan penyimpanan. Ini operation store. Ini kalau datanya lebih dari 1, maka dia bisa bolak-balik, makanya panahnya 2. Kalau operation store, maka selesai, maka dia akan kembali lagi ke depan. Begitu, ini yang disebut dengan cycle instruction cycle.
atau ya siklus daripada sebuah instruksi itu dijalankan. Kalau ada interrupt bagaimana? Interrupt itu adalah komputer kita itu multitasking. Sebenarnya dia bukan multitasking, tetapi dia menjalankan berdasarkan prioritas. Nah, prioritas ini di mekanisme prioritas ini menggunakan interrupt. Interrupt itu bagaimana? Interrupt itu kalau ada perintah yang lebih penting, maka perintah yang lebih penting itu melakukan interrupt atau interupsi. Interupsinya ada di mana? Interupsinya bisa begini. Jadi sebuah program kalau menjalankan program, dia dikerjakan sampai selesai. Begini. Ini tidak ada interrupt. Tidak ada interrupt. Tapi kalau dia ada interrupt, tetapi interrupt-nya harus menunggu, ini tidak ada interrupt juga. Interrupt dari I/O. Ini contohnya yang ada interrupt. Kalau ada interrupt, ini misalnya yang ini ada interrupt. Nah, ini di sini ada interrupt. Ketika dia ada interrupt, maka dia akan menjalankan perintah. Seharusnya kan dia menjalankan perintah ini sampai selesai. Tapi dia diinterrupt tidak dijalankan perintahnya ini, ditunda. Dia akan mengerjakan perintah yang lain terlebih dahulu, baru dia akan melanjutkan perintah selanjutnya. Itu disebut dengan interrupt. Nah, kalau ada interrupt, maka di belakang ini ada proses cek interrupt. Interrupt-nya ada interrupt apa enggak? Lebih besar enggak interrupt-nya? Lebih penting apa enggak? Kalau lebih penting, maka dia akan menjalankan interrupt terlebih dahulu, dan siklus berikutnya itu adalah siklus yang ada di dalam interrupt. Tapi kalau interrupt-nya tidak dipenting, maka atau lebih penting daripada yang sedang berproses, maka interrupt-nya disuruh menunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini contohnya. Ini kalau tidak ada interrupt, kemudian ini ada interrupt sebenarnya, tetapi dia perintah Y ini lebih prioritasnya kalah, lebih lemah. Dia dijalankan, dia harus nunggu X selesai baru Y-nya dijalankan. Beda halnya kalau misalnya dia program berjalan, X sedang dijalankan, tiba-tiba di tengah-tengahnya ada permintaan interrupt dan perintahnya lebih penting, maka dia akan menunda terlebih dahulu apa yang ada di X, dijalankan ke Y, sampai dia selesai, kembali lagi ke perintah sebelumnya. Ya seperti kita sajalah. Kalau kita misalnya sedang makan, tiba-tiba ada kucing mau ngambil lauk kita, maka makan kita interrupt dulu, kita usir kucingnya. Setelah kucingnya pergi, kita kembali ke makan lagi. Kan normalnya begitu ya. Itu sebuah program kalau dijalankan, ini tadi saya sudah terangkan bahwa bus itu ada bus data, bus alamat, sama bus kontrol. Bus kontrol itu fungsinya untuk mengontrol sebuah data. Jadi bus itu ini untuk komunikasi CPU dengan I/O. Jadi CPU butuh data ke memori. Kalau dia mau mengambil data di memori, maka yang dilakukan adalah yang pertama kali mengirim bus kontrol. Memori, kamu siap enggak? Atau siapkan, saya mau ngambil data. Itu kalau proses read ya. Kalau proses write, CPU bilangnya begini, memori siapkan tempat, saya mau menulis data. Begitu. Setelah memorinya siap, dia jawab, oh sudah siap. Begitu sudah siap, maka CPU-nya mengirimkan alamat. Oh alamat yang sebelah mana? Oh alamat yang sekian, berarti yang lain ditutup. Yang satu dibuka. Begitu dibuka, CPU mengirimkan data. Datanya masuk ke dalam memori. Begitulah prosesnya ketika dia mengirim data, menyimpan data. Demikian juga kalau mau membaca, maka CPU akan mengirimkan sinyal ke kontrol dulu. Memori, saya mau membaca datamu. Oke, begitu memori menjawab, begitu oke itu disebut dengan sinyal acknowledge, sudah tahu bahwa dia sudah sanggup begitu ya. CPU baru mengirimkan alamatnya. Oh, alamat ke berapa? Nih diambil alamat. Oh, alamatnya di sini. Datanya kalau sudah dibuka alamatnya, maka CPU tinggal ini dibuka, berarti datanya sudah siap di bus data. Kemana-mana ini ya. Datanya kemana-mana, tapi tertutup semua. Hanya CPU tinggal buka saja datanya. Diambil, dibaca. Begitu cara kerjanya. Karena dia menggunakan arus listrik seperti arus air begitu ya. Nah ini kalau di dalam komputer itu ternyata bus itu ada bertingkat-tingkat. Bus yang di dalam prosesor itu bus yang paling cepat. Biasanya disebut dengan not bus. Bus utara. Kenapa kok bus utara? Karena kalau kita lihat peta itu paling atas itu kan utara, maka dia prosesor juga digambar itu paling atas. Maka dianggap itu hal yang utara, di utara gitu ya. Nah, bus yang di sini itu adalah bus yang sangat cepat yang menghubungkan antara prosesor dengan keys. Siapa keys? Keys itu adalah
tempat penyimpanan data yang sedang diproses oleh CPU. Di dalam case itu ada bus, misalnya kalau ada dia butuh data, maka case akan meminta data yang ada di dalam memori. Case itu seperti kalau saya gambarkan begitu ya, seperti outletnya toko begitu ya. Memori kita anggap sebagai gudangnya, maka dia akan mengambil data yang ada di sini. Kalau tidak ada, maka dia akan mengambil data di memori. Kemudian dia di dalamnya ini ada bus lagi yang lebih kecepatannya yang lebih lambat lagi. Ada SCSI, ada network, modem, serial bus. Bahkan ini bus lain lagi yang mempunyai performa lebih tinggi itu ketika dia punya tingkatan-tingkatan yang lebih panjang lagi. Yang paling belakang itu ada bus yang punya kecepatan rendah, udah ada di sini. Disebut dengan yang sering kita pakai USB, Universal Serial Bus. Itu adalah kumpulan bus-bus dengan kecepatan rendah. Ya. Bus-bus dengan kecepatan rendah itu dikumpulkan masuk ke dalam USB, Universal Serial Bus. Karena dia berhubungan dengan manusia, dengan keyboard, dengan mouse, dan seterusnya. Itu kan berkecepatan rendah. Nah, ini tadi ada dedicated itu yang busnya dibagi menjadi 3 tadi dan terpisah. Tapi kalau peralatan sederhana, dia multiplexed. Multiplexed itu adalah busnya satu, tetapi dipakai secara gantian. Dia memakainya harus secara serial begitu. Pertama kali dipakai kontrol jalur itu. Kontrol oke, selesai, maka dipakai alamat. Alamat selesai, diambil, dipakai data. Jadi satu bus, satu jalur dipakai bertiga. Sementara kalau komputer modern sekarang yang kompleks sudah pakai dedicated bus. Di dalam bus juga ada sinkronisasi. Ini clock-nya. Clock-nya itu adalah trigger yang memicu sebuah program itu dijalankan. Misalnya clock dari 0 ke 1, 1 ke 0 itu jadi trigger. Nah, pertama kali di trigger. Ketika trigger ini dia start mulai. Nah, ini ada read. Proses read, maka sinyal read diaktifkan. Kemudian address lainnya dijalankan juga mulai begitu. Ini clock-nya terus berjalan. Nah, clock-nya ini yang kita sebut dengan satuannya hash gitu ya. Nah, begitu sinyal read oke, address-nya oke, dikirim, maka datanya akan muncul. Kemudian ada sinyal acknowledge-nya ini. Acknowledge-nya oke, sudah tahu begitu acknowledge. Ini ada sinkronus, asinkronus begitu. Ada bus, ada macam-macam, ada PCI bus, ada ini contohnya PCI sama yang tadi contohnya satunya adalah USB Universal Serial Bus. Ada Firewire, ada macam-macam jenis-jenis bus yang ada di dalam komputer. Oke, saya kira itu penambahan materi yang untuk kuliah hari ini. Silakan nanti diperdalam lagi. Saya hanya memberi wawasan saja karena di mata kuliah konsep ini ya, konsep pemrograman. Konsep teknologi informasi. Nah, ini teknologi yang ada di dalamnya CPU. Ada yang ditanyakan barangkali? Belum ya? Kalau belum ada, kuliahnya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.